Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ibu Delahenda di pelajaran matematika. Sekarang kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke? Dan nyalakan juga tombol lonceng yang ada di sebelah kanan kamu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan FEB dan KPK ya. FEB dan KPK apa sih Bu? FEB dan KPK itu? Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai FEB dan KPK. Oke. Nah, di sini yang pertama itu mengenai menemukan konsep bilangan bulat habis dibagi bilangan bulat. Nah, supaya kita lebih mengerti, di sini Ibu memiliki contoh. Tentukanlah bilangan bulat yang habis membagi 4. Penyelesaiannya, nah bilangan-bilangan yang habis membagi 4 adalah 1. Kenapa 1? Karena ada bilangan bulat 4, sehingga berlaku 4 sama dengan 4 kali 1. Berapa lagi? 2. Kenapa? Karena ada bilangan bulat 2, sehingga berlaku 4 sama dengan 2 kali 2. Kemudian berapa lagi? Ada 4. Karena ada bilangan bulat 1, sehingga berlaku 4 sama dengan 1 kali 4. Nah, jadi bilangan bulat yang habis membagi 4 adalah bilangan 1, 2, dan 4. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Sama seperti tadi, tentukanlah bilangan bulat yang habis membagi 6. Oke, nah di sini penyelesaiannya bilangan-bilangan yang habis membagi 6 adalah sama seperti tadi ya, 1. Karena ada bilangan bulat 6, sehingga berlaku 6 sama dengan 6 kali 1. Kemudian 2, karena ada bilangan bulat 3, sehingga berlaku 6 sama dengan 3 kali 2. Kemudian berapa lagi? 3, karena ada bilangan bulat 2, sehingga berlaku 6 sama dengan 2 kali 3. Berapa lagi? Ya, 6, karena ada bilangan bulat 1, sehingga berlaku 6 sama dengan 1 kali 2. Nah, jadi bilangan bulat yang habis membagi 6 adalah bilangan 1, 2, dan 3. Oke, dan lanjut ya. Nah, ini Ibu memiliki contoh carilah faktor dari 32. Nah, yang pertama carilah semua perkalian bilangan dari 32 ini, yaitu 32 sama dengan 1 dikali 32. Berapa lagi sih? 32 sama dengan 2 dikali 16. Kemudian 32 sama dengan 4 dikali 8. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Dan apa sih yang dimaksud dengan faktor? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Sekarang carilah faktor dari 20. Nah, langsung ya. Carilah semua perkalian bilangan dari 20. Sama seperti tadi. 20 itu berapa coba? Iya, 1 kali 20. Berapa lagi? 2. Iya, berarti 2 dikali 10. Kemudian berapa lagi? 4. Iya, pintar. 4 dikali 5. Kelihatan ya? Nah, jadi faktor dari 20 adalah, kita pakai merah saja supaya kelihatan. Nah, ini 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ya, di sini kita tulis faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5,
Nih, faktor prima. Apa sih faktor prima? Sebelum kita masuk ke faktor prima, kita harus tahu dulu nih bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang memiliki tepat dua faktor. Jadi, hanya bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh nih, Ibu punya contoh. Tentukan faktor prima dari 30. Langkah-langkah yang pertama, carilah semua perkalian bilangan dari 30. Kita isi ya, sama seperti tadi. Berarti 30 sama dengan berapa? 1 dikali 30. Kemudian berapa lagi? 2. 2 bisa dikalikan 15. Kemudian 3 bisa nggak? Bisa. 3 dikali 10. 4. 4 bisa nggak? 4 nggak bisa. Berarti 5. 5 dikali 6. Oke. Nah, jadi faktor dari 30 adalah kita tulis 1, 2, 3, 5, 30. Maaf ya. Sebelum ke 30 berarti ke di sini dulu. 6, 10, 15, dan 30. Sekarang, cari faktor prima. Karena yang ditanyanya faktor prima, berarti ingat ini ya, definisi dari bilangan prima adalah yang memiliki tepat dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kira-kira dari bilangan ini 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30, berapa aja yang faktor primanya? 1 sudah otomatis ya. Berarti 2. Ya, karena 2 itu 1 dikali 2. Ya, bilangan 1 kemudian bilangan itu sendiri. Karena ini 2 berarti 2 kali 1. Betul. Berarti 2. Kita bulatkan. Berapa lagi? 3. Kalau 3 itu 1 kali 3, kemudian 3 kali 1. Berarti betul. Ini bilangan prima. Berapa lagi? 5. Coba 5 ya. 1 kali 5. 5 kali 1. Betul juga. Berarti 5. Sekarang 6. 1 kali 6. Kemudian harusnya 6 kali 1 ya. Tapi masih ada 2 kali 3. 3 kali 2. Baru 6 kali 1. Berarti bukan. Ini bukan. 10 juga bukan. 15 juga bukan. Dan 30 juga bukan. Jadi, nah, faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Seperti itu. Mengerti ya? Nah, sekarang lanjut lagi. Sama seperti tadi. Tentukan faktor prima dari 50. Langkah-langkahnya yang pertama sama seperti tadi. Kita harus mencari dulu semua perkalian bilangan dari 50. Berarti kita tulis di sini 50 sama dengan berapa? 1 dikali 50. Kemudian 2 dikali 25. Berapa lagi? 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, berarti 5. 5 dikali 10. Jadi faktor dari 50 adalah ini tulis ya. 1, 2, 5. Kemudian ke sini 10, 25, dan 50. Nah, sama seperti tadi. Yang karena yang ditanya faktor prima berarti yang bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Berarti 2 ya, 2 bisa. 2, kemudian 5, 10 nggak bisa.
25 juga nggak bisa. 50 juga jelas. Berarti faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Oke, sekarang kita masuk ke menentukan FEB dan KPK. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuannya yaitu bilangan yang dapat membagi habis dua bilangan lain. Contoh ya, faktor persekutuan dari 20 dan 24 adalah berapa? Maaf kelewat ya. Sekarang kita cari dulu nih menggunakan pohon faktor yang tadi. Nah, cara menggunakan pohon faktor itu, yang pertama, tentukan KPK dan FEB dari 12 dan 30. Ini pohon faktornya. Sama ya, 12 di sini dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dibagi 2 nggak bisa. Berarti 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, berarti di sini 2 dikali 2 dikali 3. Atau ditulis dengan karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Oke, lanjut lagi di sini. Sekarang faktor dari 30. Berarti 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Berarti ditulis 2 dikali 3 dikali 5. Nah, berapa sih KPK dan FEB-nya? Untuk KPK dan FEB-nya, nah caranya kita tuliskan yang selanjutnya menggunakan metode tabel. Nah, menggunakan metode tabel ini caranya yang pertama, nyatakan bilangan tersebut dalam bentuk tabel. Yang kedua, carilah pembagi bersama kedua bilangan tersebut dan lingkari yang menunjukkan faktor sekutunya atau FEB-nya. Kemudian bagi bilangan tersebut dengan faktor prima sampai habis atau hasilnya sampai 1. Kemudian tentukan KPK dengan mengalihkan semua faktor dan FEB dengan bilangan yang sudah dilingkari saja. Contoh, tentukan KPK dan FEB dari 24 dan 40. Kita bikin tabelnya. Di sini ada metode tabel, ada juga yang kalau di SD-nya itu sering disebut dengan metode sisir ya. Itu terserah kalian. Sekarang di sini 24 dan 40 sama seperti tadi, berarti dibagi 2. 24 dibagi 2, 12. 40 dibagi 2, 20. Karena dua-duanya bisa dibagikan, berarti kita dilingkari seperti itu. Lagi, 12 dibagi 2. Berapa? 6. 20 bagi 2, 10. Berarti bisa dua-duanya dilingkari. Berapa lagi nih? Bagi 2 lagi. Selama masih bisa dibagi 2, berarti terus dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Berarti dilingkari. Sekarang ada 3 sama 5. Bisa dibagi 2 nggak? Enggak ya, karena bilangannya 3 dan 5. Berarti kita harus bagi dengan angka 3 supaya menjadi 1. 3 dibagi 3 berarti 1. 5 dibagi 3 nggak bisa. Jika tidak bisa, tulis lagi. Kemudian dibagi berapa nih supaya 1? Tinggal dibagi 5 sisanya. Berarti 1 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Seperti itu ya. Nah, FEB-nya adalah, nih, coba kalian lihat di sini, bahwa
lingkari yang menunjukkan faktor sekutunya atau FVB. Berarti FVB di sini adalah yang dilingkari. Berarti hasilnya 2 dikali 2 dikali 2. Atau 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Sekarang yang ditanya adalah KPK. Kalau KPK adalah semuanya kita kalikan. Berarti di sini KPK-nya 2 dikali 2 dikali 2. Semuanya ya, tulis 2 dikali 2 dikali 2 kali 3 dikali 5. Atau 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan, tinggal ditulis saja 2 kali 2, ini tadi sudah ya, kali 2 8, kali 3 24, kali 5 yaitu 120. Seperti itu. Gampang ya. Nah, sekarang ada contoh soal lagi. Tentukan KPK dan FVB dari 30 dan 50. 30 dan 50. Oh ya, kalau untuk metode sisir itu seperti ini ya. Nah, yang seperti ini. 30, 50. Masih ingat nggak pelajaran SD nih, kelas 4? Dibagi 2. 30 bagi 2, 15. 50 bagi 2, 25. Karena bisa dua-duanya bulat. Kemudian lagi, dibagi 2 nih, bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya, berarti setelah 2 berarti 3. 15 bagi 3, 5. 25 bagi 3, nggak bisa. Berarti kita tulis lagi. Bulatin jangan. Jangan, karena yang ini tidak bisa dibagi. Bikin lagi. Nah, sekarang dibagi berapa nih? Bagi 3 tidak bisa. Bagi 5. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Karena bisa dua-duanya, kita bulatkan lagi. Lanjut lagi. Kalau belum sampai 1-1, bawahnya terus. Berarti ini dibagi 5. 1 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Sudah 1-1 ya. Berarti tinggal tulis FVB sama dengan, ingat yang dilingkari saja. Berarti yang dilingkari saja adalah 2 dikali 5. Berarti sama dengan 10. KPK sama dengan, kalau KPK berarti semuanya. Berarti tulis semua. 2 kali 3 kali 5 kali 5. Atau 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Hasilnya kita hitung. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. 30 kali 5, 150. Ini untuk metode sisir ya. Sekarang sama aja di tabel juga. Sama seperti tadi, 30 bagi 2. Berarti 15. 50 bagi 2, 25. Dibagi 2 bisa nggak? Tidak, berarti dibagi 3. 15 bagi 3, 5. 25 bagi 3. Kemudian kita bagi lagi 5. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Kemudian di sini bagi lagi 5. 1, 1. Gitu ya. Nah, FVB-nya, ini FVB-nya sudah dijawab ya. Di sini. Kemudian KPK. KPK-nya juga sudah dijawab. KPK-nya ini. Seperti itu. Nah, terima kasih ya sudah menyimak. Untuk tugasnya, kalian silakan cek Google Classroom di masing-masing kelas. Nah, jika ingin melihat video ini lagi, kalian tinggal
cek link YouTube yang sudah Ibu sertakan di Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.